Ya iyalah. Kowe kok ya iso ngapak lho. Ngapakmu Nyong. Nyong ki Nyong kuwi apa? apa? Nyong kuwi apa? Kepriwe? ya nyong. Kok nyong kok begini? nyong Nyong tuh begini. Lah ya nyong. Ya. Nyong tuh begini Rika kayak kie. Mama sampean omongan Nenek. Nyong. Nyong Rika. Lah ya Rika nyong. Iya kan, Mbah? Nyong itu saya. Lah ya Rika sampean itu nyong toh. Rika kuwi awakmu. Lah ya aku Rika. Nyong iki kene iki lho Mas, Dadi- kene iki nyong. Lho. Kowe Rika. Iki nyonge kok akeh men toh? Sapa nyonge? Maksudnya ngene lho nek omong-omongan umpama aku karo awakmu to, aku nyong sampean Rika, nyong ambil Rika. Lho ki Rikane siji kok nyonge telu iki piye to iki? Iki mudeng apa ora? Pripun Mbah nganu maksudnya ngene lho, nyong ki aku. Wes Rika kuwi kowe. Aku ora mikir kuwi. Aku tak mikir iki tok. Nek ana sing mening kok ya langsung Ngono kuwi lho. Cair. Rika nyong. Kayak ki. Isine apa kotakane kuwi? Iki apa emping? Emping. Emping. Lah emping kabeh kuwi lho. Kowe iki lho wong isine reno-reno iki lho. Kono jajan reno-reno kene kotak entok ya no. Yo tergantung amal dan perbuatan masing-masing to, Cil. Nggih, Pak. Oh, tapi wonten ban iki, Pak. Apa? Emping. Ya ngono iki ya salahne panitiane. Kowe iki Panitia. ditakdir makan emping yo berarti kowe iki sehat. Amin. Berarti enggak duwe penyakit asam urat. Lah duwe penyakit asam urat, tak kayak obatnya, Cil. Napa, Pak? Gula batu. Loh, gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Apik kuwi. Iki lagi Wis inu. sip undang mari kuwi. Iya mari terus lempoh. Pengobatan alternatif ki Mas. Alternatif apa? Kowe mangan apa? Lah iki lho, Pak. Niki benten Apa? emping. Tak gebek cangkemmu lho we. Empang-emping wae. Terus senenganmu ya kuwi. Niki cara dari Kanjeng Nabi nggih kula praktekke nggih. Tak rada rono. Tak kayak contoh, tak kayak contoh. Pripun Pak niku, Pak? Contone Ya kowe melu rene ya. golek mangan, mangan. Golek mangan matane nyontoh. Nyontone mangan Contohnya jarene. apa? Mangan. Saya golek mangan. Ya salahmu contone Cil. Lah piye, Pak? Ngene. Loh, kon dodok kaya ngising keprimen. Ngeten. Piye, Pak? Gini loh, Cil. Kakinya diangkat satu begini. Oh, ngeten. Jadi ini ternyata tujuannya untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak menampung makanan. Jadi begini, Bu. Lah, jegang. Cara wong ngapak apa karane, Ge? Jegang. Oh, jegang. Jegang ki sing digawe popcorn ki lho jegang. Jagung. Jagung. Oh, jagung. Jegang ya jagung. Pak. Begini. Jukune manganan nih. Ini jajal ya umpamane iki ya. Umpamane. Pamane. Ya. Dibuka, Cil, dibuka. Aku mangan ngenekan. Tem. Degane ra nek sing duwe tem. Kok tak anteni aku kuwi ngawur. Tadi tinggal ning Ki lagu apa? Aduh sedap. Gini kok gak saya Iki lagune bakul mie ayam. Lagu ora ono narasine. Itu bakulnya mie ayam. Ha. Hari yang mantap. Aduh sedap. Berpantabim, tralalelo, tung sahur. Itu ya ada, Pak. Saman pengen roh tung sahur, Pak. Piye. Lah iki masalah contoh. Iki tung sahur. Kuwi senenganmu kok iso. Lah iki ora sing ya ora ya padha ae aku lak ngomong pengen roh tung sahur apa mboten. Lah iki ya. Iki gara-gara aku potong ning kruy. Ana sepur. Ya. Momot jadah. Lah, jadahe sepiro? Jadahe sepiro? Larangan tikete. Wong tikete sepur larang iso ngomong jadah lho. Maksudnya aku arep golek sing burine ki. Oh, Gus Miftah. oh alah lera omong. Eneng gabah ngono ya kena to. Ana gabah Lah. dipangan wereng. Lah. Ape. Rasido panen. Lah dipangan wereng kok piye? Subhanallah. Pak Sabar innallaha ma'asabirin. Iya, Pak, sabar. Maksudnya iki pantun Pantun. Oh iya. Ana gabah dipangan wereng. Nah. Gabahe regane larang. Lah ya ngono ya kena to. Gus Miftah pancene ganteng. Nah. Sobone ning gone slarang. Sabar, Pak. Sabar. Aku nang selarang iki lho. Sabar, Pak. Wakmu kok sok Nyabone kewanen iki lho.
lho. Sing larang lu nyambut. Pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji waladi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqti hajatina min hawaiji dunya wal akhirah lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim biadadin kulli malumilak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada gajah makannya salak, biji salak dibuat kolak. Gus Miftah kembali berjumpa dengan orang ngapak, karena orang ngapak orang kepenak. Orang bisa ngapak cangkemnya didupak. Hadratul Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, jajaran Forkompinda yang saya hormati, kawan-kawan dari Penggadean menyelesaikan masalah, tanpa masalah, Gus Miftah menyelesaikan masalah, tanpa masalah cangkem. Bapak Ibu warga masyarakat Korea rahimakumullah. Yura apa-apa cakam-cakam dewet. Supaya tidak salah niat, setiap acara sholawat selalu Bapak Ibu saya ajak untuk membaca niat hadir maulid. Dibaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislama nawabihi aslafuna solihun wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina sholihin. Al-Fatihah. Bapak Ibu, itu niat hadir maulid. Jadi Anda datang ke sini niatnya untuk memuliakan Kanjeng Nabi. Tidak niat hanya untuk melihat Miftah apalagi percil. Gak penting. Gitu loh. Jadi yang paling penting adalah menambah rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam Syafi'i mengatakan demikian.
Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan. Barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghadiri peringatan maulid nabi. Kumpul bareng-bareng. Malam hari ini jatahnya orang Kroya. Mudah-mudahan kumpul bareng Kanjeng Nabi. Amin. Siapapun yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk melaksanakan maulid nabi. Wahayya atau aman, syukur-syukur saling memberikan suguhan dan hidangan. Dapat makanan malam hari ini? Kenapa panitia tidak menyediakan supaya Anda ngelarisi bakul-bakul? Jadi sekarang UMKM itu harus kita bantu. Kenapa mereka jualan seperti itu? Ketika Anda beli, dikatakan ketika seseorang itu sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itu taksifu anhu kurbatan, sehingga lepas dari segala masalahnya, itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi kalau datang ke sini bawa degan niatnya menyenangkan orang lain, itu termasuk dicintai oleh Allah. Suguhanmu ndi, Cil? Dereng wonten. Kosong. Panitiane piye to, Mas? Suguhane dhewe karpet. Tenang, jane wis dikirim. Oh iya, siap. Tapi isih tekan Cirebon. Siap. Ya tekan kini yo buyar to, Mas. Nggih. Aman. Mas. Sabar, Cil. Mas. Ini baru degan sama kopi, Cil. Mas aku dawet. Kenapa kita harus apa? Dawet. Lah kok pesen kali Mas Ngenyang dawet. dawet barang ini loh. Biar rada seger. Saya itu suka minum kopi dibandingkan ciu. Kenapa? Karena hidup itu butuh apresiasi bukan halusinasi. Makanya kalau saya minum kopi, saat panas langsung saya minum. Karena saya selalu mengatakan, jangan biarkan kopimu dingin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Makanya pejabat itu jangan menyia-nyiakan kesetiaan rakyat. Karena kalau rakyat sudah marah, hati-hati. Tapi alhamdulillah, Kroya dan sekitarnya rakyatnya luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ulangi, man jama'a li maulidin nabi, siapapun yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengikuti maulid nabi, wahayya atau aman, syukur-syukur saling memberikan suguhan hidangan. Jadi kalau besok ada maulid nabi, tolong dari rumah Anda niatkan membawa makanan. Anda bawa 4 makanan, tawarkan kepada kanan kirinya. Jangan sampai Anda makan peyek, dimangan kremus-kremus, tetangganya nggak dikasih, hanya mendengarkan suaranya. Itu adalah suara yang paling zolim. Wong Kroya mangan lanting malah cangkemnya ditutupi kayak kie. Sementara kanan kirinya tidak dikasih. Itu adalah suara zolim. Makanya dikatakan begini, apakah benar musik dalam Islam itu haram? Jawabannya ternyata sederhana. Musik seperti apa yang diharamkan dalam Islam? Musik itu adalah ketika seseorang memainkan sendok di atas piring, suaranya didengar oleh tetangganya yang kelaparan. Itulah suara musik yang diharamkan oleh Islam. Jadi jangan sampai kita makan tetangga kita kelaparan. Jadi besok biasakan Bu, di rumah punya sisa lebaran dibawa ke sini. Tawarkan kanan kirinya. Kalau memang Anda nggak mau kanan kirinya ngambil, menawarkannya kilat saja. Mari, nggak diambil, tarik lagi. Wahayya atau aman. Kemudian apa? Wa ahla makanan, menyediakan tempat seperti malam hari di lapangan. Makanya saya mohon satu hal, wa ahla makanan. Dilanjutkan wa amila ihsanan, di tempat tersebut dilakukan amal-amal soleh. Satu amal soleh yang sering Anda lupa. Saya yakin Anda tadi datang ke sini lapangan dalam keadaan bersih, betul? Boleh nggak saya minta satu hal? Pulang dari sini tolong jaga kebersihan lapangan.
Caranya bagaimana? Siapapun yang membawa sampah silahkan pungut sampahnya masing-masing. Jangan mengandalkan panitia. Setuju? Anda yang bawa lemek, lemeknya bawa pulang sendiri. Jangan ninggal lemek di situ. Makanya beruntunglah yang tidak bawa lemek. Insya Allah pulang pengajian little body. Silite gatel kelebon wedi. Kita itu ironi Pak. Ironinya di mana? Kita itu Islam mengajarkan kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Pengajian mengajarkan nambah iman, tapi di mana-mana meninggalkan kotoran. Itu berarti akhlak kita tidak sesuai dengan an-nadhafatu minal iman. Makanya nyuwun sewu, sampah itu tidak baik, apalagi sampah masyarakat. Betul? Lah hari ini sampah saja harus dibersihkan. Apalagi sampah masyarakat. Kok ada pejabat yang tidak bermanfaat untuk rakyat, itu namanya sampah masyarakat. Kalau kamu bilang demo langsung, demo boleh nggak Gus? Boleh, tapi pakai aturan. Demo itu menyuarakan pendapat, bukan bakar-bakar. Demo itu menyuarakan aspirasi, bukan menjarah. Kalau Anda datang bakar-bakar dan kemudian menjarah, itu namanya bukan demo, tapi nggak ada bedanya dengan maling. Setuju? Setuju. Makanya tolong nanti jenengan bawa sampah, bawa pulang sendiri. Saya itu kalau naik pesawat, kok belum nemu tempat sampah, tisu saya kantongi sendiri. Nemu tempat sampah, baru saya buang. Ini kebiasaan kecil. Contoh lagi. Kita kalau pengajian di masyarakat dikasih hidangan. Kadang-kadang Pak nyuwun sewu. Kita itu makan nasi separuh, yang separuh kita tinggal. Kita buang. Mohon maaf. Kita sering menyepelekan itu. Tradisi NU itu kan tradisi makan-makan. Gini apa mboten? Yasinan, makan. Tahlilan, makan. Solawatan, makan. Maulutan, makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Jangan sampai hidangan-hidangan itu disia-siakan. Nyuwun sewu, ini yang di panggung jenengan ada minuman. Kalau jenengan minum air mineral, diminum separuh, kemudian yang separuh dibuang. Bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Makanya nyuwun sewu, Anda punya istri, punya pasangan, kok pasangannya dibuang cari pasangan lain. Bisa jadi yang memberikan berkah itu pasangan yang dibuang. Hati-hati, sekarang banyak suami pengen nulungi janda, tapi mengakibatkan janda baru. Hati-hati. Menyelamatkan janda untuk dinikahi, malah istrinya minta cerai. Itu menyelamatkan mubadir, tapi menimbulkan mubadir. Bu, Anda yang bawa minuman, tolong kalau minum dihabiskan. Setuju? Setuju. Kamu belum dapat? Nyo. Jadi nyuwun sewu, saya itu melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang cukup buruk. Pengajian yang seharusnya mengajarkan tambahnya iman, tapi justru kita berlawanan dengan iman. Contohnya apa? Kotoran di mana-mana. Ini bukan akhlak yang bagus. Makanya saya pengen melihat masyarakat Kroya malam hari ini bisa menjadi contoh pengajian seluruh Indonesia. Berangkat bersih, kembali lapangannya tetap bersih. Betul Bu? Ibu-ibu itu loh. Kalau berangkat mukanya bersih, pulang tetap bersih. Makanya yang kipas-kipas dari tadi itu bukan karena takut panas. Tapi karena takut bedaknya luntur. Kembali ke awal. Yang takut bedaknya luntur ciri-cirinya jilbabnya coklat. Aman. Aman we. Banyak yang coklat ternyata. Coklat banyak Pak. Yang biru insya Allah. Aman, aman. Lebih parah. Ya. Siapa yang biru? Oh ini biru ya? Ya. Pinggirin nyong. Ya apa-apa. Wong sengaja. Apa-apa viral. Kamu jangan begitu. Karena aku tuh takut. Semuanya ini wamila ihsanan, saling berbagi, saling menolong. Kemudian apa?
Oh yang ini nutupi Mas. Oh ya anu gini. Mas Ya. agaan aja. Mas Banser duduk saja nggak apa-apa. Duduk aja. Duduk saja. Ah, Ingat, yang- mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Oke, duduk Mas, aja duduk Mas. saja Mas. Ya, Mas Banser lenggah mawon. enggak. Apa? Kalian tuh gak kasihan sama saya. Saya itu datang ke sini sendiri, bawa panggung sendiri, bawa sound system sendiri, tak sewa ke percil sendiri. Untung ada penggadean. Iya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Yo kowe rasa ngomong ngono tok, kowe yo sekali-kali gawe pantun, gawe Mang, nggih penggadean. Penggadean gue sae Pak niku. Iso ora kowe? Malah nopo lho sing mboten saged kula niku. Sing penting wonten artone. Kuwi ngene kuwi yo pamrih, ora ono apa-apa kudu Lah enak piye duit. to, kebersihan harus kita jaga, nyambut gawe iki yo penting, paham enggak? Yo paham. Meneng wae lambemu. Lah wadah duit kayak jenenge celengan, gaweane njaluk duit kayak percil jenenge celeng. Lah awakmu kok iso ngaku kuwi lho. Enggak apa-apa, aku diceleng penting enak duite, enggak Oh iya. apa-apa manut aku. Padha-padha nek duite ya. Ya iyalah. Kuwi kok yo iso ngapak lho. Ngapakmu. Nyong. Nyong ki Nyong apa? kuwi apa? Nyong kuwi apa? Kepriwe? Ya nyong. Kok nyong kok begini? begini? Nyong tuh begini. Lah ya nyong. Ya. Nyong tuh begini Rika kayak kie. Mama sampean omongan karo- Nenek. Nyong. Enyong Rika. Lah ya Rika nyong. Iya kan, Mbah? Enyong itu saya. Lah ya Rika sampean itu nyong to. Rika kuwi awakmu. Lah ya aku Rika. Nyong iki kene iki lho Mas, Berarti- kene iki nyong. Kuwi Rika. Iki nyonge kok akeh men to? Sapa nyonge? Maksudnya ngene lho nek omong-omongan umpama aku karo awakmu to, aku nyong, sampean Rika, nyong ambil Rika. Lho ki Rikane siji kok nyonge telu piye to iki? Iki mudeng apa ora to? Pripun bali nganu? Telu, ndak. Maksudnya ngene lho, nyong ki aku. Wes Rika rasa. kuwi kowe. Aku ora mikir kuwi. Aku tak mikir iki tok. Nek ana sing mending kok ya langsung. Ngono kuwi lho. Cair. Rika nyong. Kayak kiye. Wa amila isanan. Semoga semuanya diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal kebajikan. Amin. Amin. Wa soro sababan li qiraatihi, dan kita semuanya menjadi penyebab dibacakannya atas Maulid Nabi. Maka terima kasih anak-anak hadroh. Tepuk tangan untuk anak-anak majelis hadroh. Ini namanya hadroh apa ini? Itu apa, Mas? Namanya apa? Al Husna. El Husna. El Husna. El Husna itu artinya api. Napa? Kok bocah merongos-merongos ya? Husna itu artinya baik, Baik. bagus. Oh, Husna, Hasan. El Husna. Jadi menjadi penyebab dibacakannya maulid. Kok anak-anak hadroh ini membaca maulid yang datang tambah rasa cintanya kepada kanjeng Nabi, itu nanti akan ada pahala besar. Makanya El Husna ingat, kamu datang ke sini membaca maulid, menjajal burdah, membaca sholawat, tujuannya untuk ngajak umat cinta kanjeng Nabi, bukan untuk cinta vokalisnya El Husna. Ingat, kiai itu datang untuk ngajak umat seneng kanjeng Nabi, bukan untuk mencintai dirinya sendiri. Gak penting, Anda gak penting cinta sama saya apa enggak, Anda gak penting seneng sama saya apa enggak, tapi harus cinta kepada kanjeng Nabi. Makanya saya tuh gak seneng nih kalau kemudian vokalis-vokalis hadroh itu dibanding-bandingkan satu vokalis dengan vokalis yang lainnya. Aku suka dengan vokalis El Husna, gak suka dengan sana. Aku suka dengan ini, gak suka dengan itu. Kamu itu hadir tidak untuk disukai, tapi ngajak umat menyukai kanjeng Nabi. Wih. Wong kok tak sawer gampang wae. Jangankan kok bocah hadroh nanti jamaah yang betul-betul punya kebutuhan yang harus saya bantu, malam ini langsung saya bantu. Santai saja. Buat anak-anak hadroh insya Allah, yang jomblo pun tak doakan segera menikah. Banyak yang jomblo ini, semoga segera menikah. Amin. Dengan janda anak 5. Tuwek mesti. Kamu gak usah malu kalau menikah dengan janda, karena hakikatnya janda itu adalah perawan second. Ya. Perawan second. Yo HP. Carane dijahit kok. Perawan second. Haluse ngono kuwi Mas. Iya, Pak. Wasara sababan li qiraatihi. Kita menjadi wasilah mengingatkan saudara-saudara kita untuk membaca Maulid Nabi. Maka saya minta masyarakat Kroya kalau malam Senin tolong budayakan membaca Al-Barjanji di masjid dan musola kita. Itu kebiasaan mbah-mbah kita dulu. Amtirillahumma qabrul karim
biarfing sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kenapa mbah-mbah kita itu membacanya malam Senin? Karena menjelang hari lahirnya Kanjeng Nabi. Dibaca. Abtadi'ul imla amismi dzatil aliyah. Mustadirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, sing baca mbok-mbok roya, ora fase ya ora apa-apa. Ngetrillahumma qabraul karim, biarping sadiyim min sholati wa taslim. Rapapa, yang penting mahabbah cinta kepada Kanjeng Nabi. Ora fase ora apa-apa. Ngabadati ngul ngimlangamis midatil nganiyah, Allah. Mustatirong paidul barokati ngalama anallahu wa aula. Ya Allah, ora apa-apa. Pak Kapolsek masuk kantor, apel hari Senin. Diajak sholawatan anggotanya, keren. Kita mulai apel kita hari ini dengan membaca sholawat nariyah 1000 kali. Umpaman. Ora kerja-kerja. Orang pelayanan. Penggadian juga kayak kie, buka kantor penggadian, diniati cinta sama Kanjeng Nabi, sholawatan, kayak kie. Betul? Jenengan juga sama, diutang dan penggadian dikejar-kejar sama orang penggadian, bacakan sholawat. Orang penggadian datang, bacakan sholawat nariyah 1000 kali. Bayar, Allahumma sholli sholatan. Ditagih nyelimur, ya arane wong Jawa kie, larepe utang rene melas, kon bayar males. Betul? Kalau mau ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Tapi kalau ditagih lebih menakutkan daripada Israel. Orang-orang seperti itu ciri-cirinya jilbabnya hitam. Kuwadah lho, Bah. Pumpung kelingan hadis babakan utang yo, lawakmu diutang nang penggadian barang ndang dibayar. Nggih. Ini tak kasih dalile. Wonten, Soal utang putang ki ono, Cil. Makanya kowe utang karo abah ki ndang bayaren. Jere titip. Alah titip matamu kok titip ki lho. Tak kira titip. Aku ki lak ngomong bab utang, Cil. Aku wedi tenan. Lah napa, Pak? Wah, soalnya nyuwun sewu, Cil. Padahal orang itu kalau mau bayar utang itu pasti dibuat mudah oleh Allah. Nggih. Tapi lah niat utang orang bayar kuwi siksane abot. Oh. Makanya sekarang kalau ada orang datang ke pondok ngutang, saya nggak mau ngutangi, lebih baik saya bantu seikhlasnya. Karena saya punya pengalaman begini Bapak Ibu, soal utang itu. Kalau ada koncomu utang, kamu kasih, kamu berpotensi kehilangan 2 hal. 1 kehilangan uang, 2 kehilangan teman. Karena biasanya hutang itu menjadikan pertemanan menjadi jauh. Sebelum punya utang itu dekat, setelah punya utang jadi menjauh. Tapi kalau ada orang hutang nggak kamu kasih, kamu hanya kehilangan 1 hal. Kehilangan teman tapi tidak kehilangan uang. Gini apa mboten? Lah saniki diutang, kadang-kadang sing nagih malah kaya wong ngemis. Betul Bu? Makanya nyuwun sewu kalau Anda kemudian ke penggadian niat utang, diniati saya utang dan saya harus membayar. Itu pasti dikasih kemudahan oleh Allah. Tapi kalau Anda punya utang kemudian niat gak bayar, kata Nabi apa? Fidaini dalam masalah utang. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang nama Muhammad berada di tangannya. Lau anna rojulan, kalau seandainya seseorang itu qatala fi sabilillah, dia mati fi sabilillah. Summa asa, kemudian dihidupkan lagi. Summa qatala fi sabilillah, mati kedua kalinya dalam keadaan fi sabilillah. Summa asa, hidup lagi. Summa qatala fi sabilillah, mati lagi dalam keadaan syahid. Summa asa, dia bisa hidup lagi. Wa alaihi dainun, tetapi dia punya utang. Apa kata Nabi? Madakholal jannah, dia tidak akan pernah bisa masuk surga hatta yakdia dainahu, sehingga hutangnya dibayar. Loh, kok meneng kabeh? Lah kabeh diutang apa? Awakmu apal.
Lah yang mesti lah menengan kode. Jadi ada pertanyaan begini. Orang tuanya mati. Itu kalau membayar utang itu diambilkan dari harta warisan. Kalau dalam Islam kok enggak duwe warisan, anaknya itu enggak punya kewajiban bayar utang. Oh, alah. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang orang punya utang enggak ninggalkan warisan kon bayari sing urang. Jadi wis mati malah ngrepoti. Bayarnya dari mana? Dari warisannya. Dijual untuk bayar utang. Makanya Anda boleh hutang ke Bank Gadaian. Boleh tau Bu? Boleh. Menjaminkan suatu boleh tau? Boleh. Tapi niat bayar. Jangan sampai enggak niat bayar. Siksa kubur paling abot kia ada dua. Satu karena hutang, dua karena kencing enggak cebok. Percel, cewok. Nggih. Betobat. Kok ngobat kepiye? Obat abit nih. Yo cak cewek lah bah kok sampean. Lu apik mbok tutul-tutulno. Utang sama kencing enggak? Abot sih. Oke. Jadi lah nguyuh ki kudu cewek. Siap. Nguyuh malah ra cewek tutul-tutul ke tiang listrik. Enggak. Yo kesetrum. Nganane tutul-tutule dong jati ya. Gatel. Saya itu punya pengalaman. Pulang ke Lampung, Pak, naik kapal feri Jakarta Merak Bakauni. Iya. Kencing di toilet. Delalah ra ono banyu, Cil. Lah terus jenengan pripun? Aku ya bingung tuh, masa tak obat abit ke. Mboten mungkin. Ya masa tak tutul-tutul ke tembok. Mboten Tak mungkin. enteni 5 menit. Orang metu-metu, Cil. Akhirnya aku kelingan ngesaki soft drink. Akhirnya aku cewek nganggo soft drink, Cil. Rasane tengkeranyas tak kandani. Wih, Pak, wih jan krenyes ngono. Jadi Untung ora gele-gelen. Jadi tolong ya, utang sama kencing itu siksa kubur paling berat. Jadi jangan coba-coba. Berat itu. Saya sangat takut. Kalau kencing, aku ki anu, Cil. Mending aku lara weteng, lara nemu tempat untuk kencing. Daripada kencing sembarangan. Cabancer kayak ngono, seragamnya banser nguyur ra cewek. Bah, jangan. Eman-eman seragame ya. Malah jejer wong telu malah dawa-dawanan. Cur kayak gitu. Inyong betau. Jadi itu berarti utang. Maka saya sampaikan tadi itu. Kok sampai dia mati fisabilillah 3 kali saja enggak bayar utang. Hati-hati. Termasuk utang kampanye. Janji-janji kampanye. Harus dibayar. Setuju? Anda sudah milih Bupati Cilacap. Kewajiban Anda adalah mengingatkan janji-janji kampanyenya. Karena kalau tidak dilaksanakan akan ditagih di akhirat. Sama halnya, kenapa Gus Mirto kok sama Pak Prabowo terus? Saya termasuk orang yang selalu mengingatkan Pak Prabowo untuk melaksanakan janji-janji kampanyenya. Ini Pak Prabowo sedang berikhtiar, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Amin. Karena nanti kalau janji-janji kampanye itu enggak dilaksanakan, berarti janji kampanyenya itu hoak. Mlebu neraka. Janji hoak itu seperti janji calon suami kepada calon istrinya. Asik. Itu rata-rata hoak. Makanya ibu-ibu kalau minum es teh tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme bojomu. Apa mana sih gue ngarep-ngarep kayak kiye. Jomblo. Undang-undangnya orang jomblo itu satu, Le. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi mangzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jadi kalau seseorang itu mencintai orang lain, tolong datangi rumahnya dan katakan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Loh, kok cintanya ditolak? Santai. Batu Raden masih buka. Ya tinyang. Gang sadar. Tapi wonge ra tau sadar. Apal temen, wong nyong kiai ini keprimen. Sarkom gang sadar. Kan kanca-kancane nyong. Ya beda kalau nyong ning gang sadar ning sarkem ngaji lah percil. Ngelawak.
Nyapa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Orang-orang yang menyediakan tempat untuk maulid Nabi, mengumpulkan yang lain, memberikan suguhan. Kemudian menjadi penyebab dibacakannya maulid Nabi. Apa kata Imam Syafi'i? Ba'asahullahu yaumal qiyamati. Maka orang-orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ma'asiddiqin, bersama orang-orang jujur. Amin. Wasuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, amin. Wasolihin, bersama orang-orang soleh, amin. Wayakunu fi jannatin naim, di mana mereka dikumpulkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Maka saya meyakini orang segini banyak insya Allah besok masuk surga. Amin. Kita doakan Cak Percil masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Cepet mentah. Lah piye Lah gelem ora. Lah pengen mlebu swarga apa ora? Ya pengen tapi mosok iki engko. Suwi. Maksudnya mengajar Ngaduh lho, Pak. Sehat terus. Ya udah, Cak Percil belum berani. Kita doakan Cak Percil panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Cak Percil hidup sendiri. Amin. Loh, lah tuku bakso ning sapa? Lagi piye to? Repot men to. Angel, dungane angel. Uripmu ku repot men to, Cil. Repot. Ya repot aja. Ya, Itu ada tulisan, jangan bosan menyebarkan satu ilmu walaupun banyak orang membencimu. Wah, 500.000, 500.000. Apik tulisannya. Apik men tulisannya. Kene-kene sing nggo tulisan kayak sini kamu. Aja. Ya, kasih sana gambarmu dilihatin sana. Wah. Cair. Maunya 500. Nggih nambal untu ya. Cangkemnya ompong ya. Ya. Iya. tersuwun. Saya kemarin di mana itu ngasih uang 500.000 tuh orangnya pulang stroke. Redek wong iki. Hati-hati ki. Ora. Kuwi ra krungu. Ada wong kroya. Inyong seneng temen ketemu ngapak ya. Salah satu bahasa yang saya suka itu bahasa ngapak. Ngapak geyun. Orang ngapak orang kepenak. Orang so ngapak cengkemi didupak. Bayangkan Cil, besok kamu di surga ketemu sama orang ngapak. Pripun, Mbah? Langsung, ning surga rasanya kayak kiek. Ruame. Bocah kamu makan apa tuh Cil? Anake ya kotakan iki lho. Isine apa kotakane kuwi? Iki apa emping. Emping kabeh kuwi lho. Kowe iki lho pong isine reno-reno iki lho. Kono jajan reno-reno kene kotakan tok ya. Yo tergantung amal dan perbuatan masing-masing toh Cil. Nggih, Pak. Oh, tapi wonten ban iki, Pak. Apa? Emping. Ya ngono iki ya salahne panitiane. Kowe iki ditakdir makan emping yo berarti kowe iki sehat. Amin. Berarti enggak duwe penyakit asam urat. Lah duwe penyakit asam urat, tak kayak obatnya Cil. Napa, Pak? Gula batu. Loh, gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Apik kuwi. Iki lagi Wis inu. sip undang mari kuwi. Iya mari terus lempoh. Pengobatan alternatif ki Mas. Alternatif apa? Kowe mangan apa? Lagi lho, Pak. Niki benten Apa? emping. Tak gebuk cangkemmu lho we. Empang-emping wae. Terus senenganmu ya kuwi. Nah, niki ajeng kula wasaken akhlake Kanjeng Nabi. Muga-muga awake dhewe senajan to ora iso kaya Kanjeng Nabi, muga-muga minimal titik-titik nyontoh Kanjeng Nabi. Pun to, pokoknya jenengan seneng mawon. Kula pun tau maca hadis, wong sing seneng karo Kanjeng Nabi, ijik duwe tauhid, insyaallah saala-alane wong tetep mlebu swarganipun Allah. Amin. Syaratnya mong seneng karo Kanjeng Nabi. Pokoknya pejabat seneng karo Kanjeng Nabi, rakyat seneng karo Kanjeng Nabi. Pun, tak wacake niki. Siti Aisyah ngendikake ngeten. Kanjeng Nabi niku akhlaknya pripun? Yang pertama, diceritakan. Kana basaron minal basar. Yo Kanjeng Nabi ki yo duwe sifate menungso biasa kaya awake dhewe. Tegese napa? Wong kroya kalau enggak makan itu lapar sama. Nabi kalau enggak makan juga lapar. Jadi Nabi juga makan, Pak.
Nabi itu bahkan nyuwun sewu, kalau makan itu kadang-kadang di depan rumah. Supaya umat itu tahu, Kanjeng Nabi juga lapar. Lah, sunai Kanjeng Nabi itu kalau makan kakinya begini, Cil. Pripun, Pak? Diangkat siji. Oh, ngeten. Nah, ngene. Ini tujuannya apa? Untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak keisi makanan. Ditahan seperti ini. Niki cara dari Kanjeng Nabi nggih kula praktekke nggih. Tak rada rono. Tak kayak contoh. Pripun, Pak niku, Pak? Contohnya Ya kowe melu rene ya. Golek mangan, mangan. Golek mangan matane nyonto. Contohnya mangan jarene. Mangan. Saya golek mangan. Ya salahmu contohnya, Cil. Lah piye, Pak? Ngene. Loh, kok ndodok kaya ngising keprimen. Ngeten. Piye, Pak? Gini loh, Cil. Kakinya diangkat satu begini. Oh, ngeten. Jadi ini ternyata tujuannya untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak menampung makanan. Jadi begini, Bu. Lah, jegang. Cara wong ngapa kapakarane, Kek? Jegang. Oh, jegang. Jegang ki sing digawe popcorn ki lho jegang. Jagung. Jagung. Oh, jagung. Jegang ya jagung. Pak. Begini. Jugune manganan nih. Ini jajal ya umpamane iki ya. Umpamane. Mamane. Ya. Dibuka, Cil, dibuka. Aku mangan ngenekan. Tem. Tegane ra nek sing duwe, Tem. Kok tak anteni aku kuwi ngawur. Lah ditinggal ning ngarep. Pak. Kemudian sunnah berikutnya apa? Menggunakan tangannya Kanjeng Nabi. Dengan menggunakan apa? Dengan 3 jari. Nah, kayak gini, nih 3 jari. Jadi dibuka, kamu lihat saja, nggak usah ikut-ikutan. Itu dengan menggunakan 3 jari. Oh, okay. Lah, sunnahnya apa? Sunnahnya setelah makan itu jari jemarinya untuk dijilati. Idza akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Percil. Nah, gue mau sing tak hadise iki mau terjemah no. sing pundi? Iki mau idza akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Artinya apa? Percil. Cil, tanggung jawab lho, Cil. Terjemahke. Nggih, wong kula niku muridé jenengan kok. Heeh. Yo mboten saged murid jenengan. Ya gurune. Lah mosok ngaji pirang-pirang tahun yo ora iso kaya ngono. Alah sik 10 tahun lah. 10 tahun lo goblok terus iki kepiye? Ya, ayo Jang. Yo takon anak buahmu iso apa ora? Iso, Iso apa ora? Iso. Iso. Guys, Heng atas Heng. Alah, Sing rasa kon mundur Heng. sebagai santri ku izin aku, Cil. Santrine Abah kok iso ngartekno ngono sampe gak iso. Mundur. Ora iso mundur. Mundur. Wong iki mbok yo ngaji ki sing tertib. Ngartekne ngono kaya ora iso. Lho kok mundur? kamu melu mundur. Aku yo ora iso. Ngono tiwas nesu-nesu lho. Ora iso lho. Entek ora kena ditinggal. Ya. Jadi sing ngongkon sapa? Contoh, Bang, Nek contoh. nyong. Mubadir. Ini kan kagem contoh lho, Bang. Contoh. Contoh. Diterjemahkin dhisik artine iki mau. Oke. Artinya apa, Pak? Didilat. Jika salah satu di antara kalian makan, fala yamsah yadahu. Iki lho mana ya? Jika salah satu di antara kalian makan, jangan mencuci tangannya terlebih dahulu sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi sunnah makan itu setelah makan jarinya diemut utawa kayak ngemut ke bojone. Itu sunnah. Kan ngemut ke sinten, Bah? Ya bojone. Lah awake dhewe gak apa-apa lagi bojone merongos terus piye? Ora kecokot. Ngenyek kuwi. Bojoku merongos piye? Gingsul kae, Mas. Gingsul 24. Gingsul sak cangkem ku enek. Gingsul roto. Nyokrok. Jadi sunnah itu Bu, niku dimut utawa kon ngemutke pasangan nih. Itu sunnah. Jadi nanti bapak-bapak kalau pulang makan malam, nah, langsung istrinya dipanggil, Bu, endi cangkemmu? Nyah. Itu sunnah. Ya apa lho, Pak? Engko bengi-bengi awak dhewe mulai bareng madang lalu Dik muten. Maksudnya iki didilatne. Nggih, Pak. Itu sunnah. Sunnah nggih. Sunnah. Leres. Kenapa? Karena innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi yang ada berkahnya itu adalah nasi yang tertinggal di jari-jari kita. Ini bukan jorok. Enggak jorok. Kalau dengan istrinya itu kan nambah romantisme.
Jadi ya cokot-cokotan. Nggih. Itu bagaimana kemudian Kanjeng Nabi itu menggambarkan romantismenya kepada pasangannya. Kalau makan saling menjilati jari-jarinya. Kalau nyuwun sewu, kalau mandi junub kadang-kadang satu bak mandi berdua. Masalah. Beda karo Rika. Karo bojone dhewe cuek, karo bojone tanggane Enggak boleh. Gak iso gue Cil. kok kayak percil senengane mangku LC. Enggak tahu saiki. Oh, alhamdulillah. Mergo wis sadar mirengke dawuhe Seneni abahe. bojoku. Jadi itu sunnah. Ya wis lah. Siji. Jadi begini, kemudian pakai 3 jari. Pak, tapi nyuwun sewu. Yang namanya sunnah itu tidak harus sama persis. Kok orang Kroya, orang Cilacap, orang Banyumas. Yang dimakan umpamane soto. Ya tidak harus menggunakan 3 jari. Orang kudu podo karo Kanjeng Nabi. Ngoten Pak. Makan sauto, kok Soto. ono soto, ono sauto. Dadak jempale. Apa? Soto kualik. Ya numplek lah. Krompiang. Kok makan soto umpamanya harus menggunakan 3 jari apa enggak? Jawabannya enggak. Iso mlonyoh jarimu. Artinya berarti boleh pakai sendok tergantung yang dimakan. Makan penyetan pakai jari. Makan mie ayam ya pakai Sendok. Sumpit. pakai sumpit. Artinya begini, sunnah itu bisa menjadi fleksibel. Jangan kemudian atos. Nggih. Kita harus sama dengan Nabi. Orang bisa. Enggak bisa. Orang Kroya gaweane ngeduk pasir ning kali. Kok melu-melu Kanjeng Nabi nganggo jubah. Yo little bonsir. Iya. Silite gatel kelebon pasir. Berarti nggak harus pakai jubah. Orang Kroya pengen nyontoh Kanjeng Nabi. Kemana-mana pakai jubah. Golet degan nganggo jubah. Yo bluluke nambah loro. Bluluke. Apik. Iya. Jadi begini duduk, makan kalau sunnah begini. Iya. Ya kalau kemudian makannya rawon ya harus pakai Sendok. Oh. menyesuaikan saja. Maka apa? Mangan maning. Wareg. Bu, surahnya begini ya Bapak-bapak ya. Sama aja kok ya. Kanjeng Nabi itu gini sih. Tak contoh ke carane kencing ala Kanjeng Nabi. Pripun, Pak? Nah, ini penting. Bah, ampun disepil lho, Bah. Sepil matamu sepil. Ora Iki gitu Carane orang dudohke. Carane tok. Ngerti. Pikiranku agak penak. Carane melorot ke primen, orang melorot ya. Makanya nggak harus pakai jubah, boleh pakai kayak saya gini juga boleh. Oke. Jadi nggak harus pakai jubah ya, pakai sarung boleh, pakai jin setan demit boleh, ini nggak apa-apa. Iblis. Jadi cara duduknya Kanjeng Nabi itu kan kita dilarang untuk khoiman, kencing dalam keadaan berdiri. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak itu kencing berdiri saja nggak boleh, apalagi ibu-ibu rotok. Wong itu kayak gini, yes, ora pantes, ora pantes. Enggak bisa. Duduk. Bukan dodok, duduk. Duduknya begini, duduk Pak. ya? Sunahnya begini. Jadi kita bertumpu kepada salah satu kaki. Ternyata medis membuktikan kencing dengan cara seperti ini itu paling bersih untuk mengeluarkan semua air kencingnya. Lah kalau belum bersih sunahnya apa? Dipluruti. Tapi ingat menggunakan jarinya sendiri. Enggak boleh yang lain ya. Ya masuk ke tanganmu, ya ora boleh. Jari sendiri. Kalau begini nggak bersih, masih kita kerasa ada sisa air kencing dibalik. Gantian bertumpu kepada kaki satunya seperti ini. Nah. Jadi nggak boleh berdiri sih. Nggih. Kemudian disucikan. Disucikan itu harus satu bisa menggunakan air. Air. Kalau nggak ada air, kita boleh pakai tisu. Watu. Boleh pakai batu. Ibu-ibu di sawah kok nggak ada air, boleh pakai batu. Caranya beri, ya dikerumus-kerumus kayak gini. Lah nek kados Mas Percil ngangge godhong ngoten niku pripun? Apanya? Ngangge Yang godhong. penting bersih. Penting bersih. Yang nggak boleh itu kemudian sunah nyuwun sewu. Yang larang-larangannya tidak boleh BAB atau kencing di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon mangga kowe ngisik ning kono, nggak boleh. Nanti kalau jatuh kena taimu. Itu nggak boleh.
Kemudian di air yang tidak mengalir. Nah, Air mengalir masih boleh, Cil. Kayak tadi kita mandi di Ciblon, Ya. di Bayan Village, Curug, ya. nah, di Curug Bayan. Itu kalau airnya mengalir, kita kencing di situ boleh. nah, Nah, kalau nggak ngalir, kalau nggak ngalir nggak boleh. lah nyamuk. Apanya? Kenapa? Ya kemampul goblok gitu loh. Contohnya teng kolam renang kan buat tenang. Ya nggak boleh. Lah awakmu Kowe mau berarti nguyuh ya mau? Kok anget ning dhuwur dhuwur mau? mau? Aku serah kuat. Lah bae ning ngisor kok iso awakmu pipi. Lah kowe ning dhuwurku, aku ning ngisor, kowe nguyuh ning dhuwurku kowe. Kurang ajar, Cil. Aku nesu, Cil. Kurang ajar, Cil. Sabar, Mbah. Layak banget. Dene aku. Aku mau yang praktek ning ini ki mau lho, Mas lho. Ini enggak kroso. Lah sing trudul-trudul yang geger mau. Jadi sebenarnya begini, Bapak-bapak nggih. Ini ya? Ini caranya seperti ini. Gini ya, Pak. Begini. Kemudian kalau nggak selesai dibalik. Balik. Dibalik seperti ini. Nggak boleh ibu, kalau ibu-ibu kok nguyuh ngene iki ora pantes. Nggak bisa, Pak. Saya tuh membedakan laki-laki sama perempuan, nggak perlu lihat orangnya, dari suaranya saya tahu kok, Cil. Kok bisa? Pripun? Kalau laki-laki ya yes. Oh, ya, kalau perempuan? Piyoh. Nek ngono nek nguyu ning rest area iki yo bingung lho, Mas. Maksud saya ini membicarakan basaron minal basar. Kanjeng Nabi itu juga punya sifat kemanusiaan seperti kita. Walaupun kita tidak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa. Biasa, bener. Kita nggak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa, tapi dia basaron minal basar. Apalah bahasa mungkin Muhammadun basarun lakal basar. Menungso yang punya sifat kemanusiaan tapi tidak boleh dikatakan manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa lah, dia menungso kayak ngopo. Kan begitu, Pak. Makanya nyuwun saya diteruskan. Apa akhlaknya Nabi itu? Yafli saubahu. Kalau bajunya sobek, beliau menjahit sendiri. Kok ono iki apa jenenge? Benek. Kancingnya lepas, beliau menjahit sendiri. Jubahnya sobek, beliau jahit sendiri. Coba kalau pemimpin-pemimpin Cilacap, bajunya sobek, Pak, jahit sendiri. Alangkah luar biasanya, itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya apa? Wayah libu syatah. Kalau beliau mau minum susu, beliau memerah ternaknya sendiri. Kalau beliau pengen minum susu onta, diperah sendiri. Padahal beliau punya khodim, punya pembantu. Enggak semua harus disampaikan orang lain, dilakoni dewek, diperas sendiri. Akhlak berikutnya apa? Wayak sifunaklah, kalau sandalnya rusak, beliau dandani sendiri, disol dewek. Kalau kita punya sepatu Pak Pejabat, disemir sendiri. Wayak dimunafsahu, beliau juga melayani dirinya sendiri. Artinya apa? Sesuatu yang masih bisa dilakukan sendiri, jangan pernah dikerjakan oleh orang lain. Contoh Ibu, Siti Khotijah ketika Nabi itu bertahanus di Gua Hira, itu jalannya dari Mekah ke Gua Hira sekitar 30 kilo. Setiap hari Siti Khotijah sebagai juragan yang sangat kaya raya mengantarkan makanan sendiri kepada suaminya Kanjeng Nabi. Sekarang ibu-ibu mohon maaf, mentang-mentang punya pembantu, apa-apa pembantunya. Apalagi ibu-ibu yang suka senam. Cil, Dalam. Bu, jaluk kopi. Pembantu, kopi. Suruh buatin pembantunya. Ya. Suaminya minta makan, pembantu buatkan makan untuk suami. Hati-hati. Suaminya butuh cemilan, pembantu cemilan. Suaminya butuh kelon. Pembantu. Mosok ki yo karo pembantu. Pembantune lanang. Oh ya Raiso. Iya. Jangan gampang dan mengandalkan pembantu. Pak Kapolsek, jangan semuanya ikut ngongkon anak buah. Mentang-mentang jadi Kapolsek. Buka pintu mobil dibukain sama sopirnya. Cie. Jangan Pak Kapolsek, buka dewek. Artinya apa? Nabi itu yakunu fi mihnati ahli. Kalau dia di rumah menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Yo ngewangi masak, ngewangi nyuci, ngewangi ngepel dan seterusnya. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu Kroya, mencuci baju suami itu tugas istri apa bukan? Siapa? Tugas istri apa bukan? Bukan. Masak itu tugas istri apa bukan? Ngepel itu kewajiban istri apa bukan?
Betul, kewajiban istri itu hanya dua. Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Itu artinya apa? Kalau ngerti suaminya lapar, ya istrinya taat wajib masak. Kewajiban perempuan itu cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau suaminya butuh kopi, kok istrinya taat, ya berarti membuatkan kopi. Kok suaminya lapar walaupun suaminya nggak perintah karena kamu taat, ya masak untuk suami. Ya pada baik, dengarkan saudara-saudara. Allah. Awakmu ngono kuwi nyeneni ibu-ibu kene. Makanya Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi, Cil. Nggih. Mengatakan perempuan itu seperti ini kok. Iki sih ngomong Sayyidina Ali, jangan marah sama saya. Perempuan itu karakternya apa wahai Sayyidina Ali? Ya tadhallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu sebenarnya suka mendolimi tapi seolah-olah terdolimi. Sebenarnya tersangka tapi seolah-olah korban. Ciri perempuan seperti itu, jilbabnya pink. Seneng wong wedok-wedok. Sing ireng. Sebenarnya pelaku dan tapi seolah-olah korban. Bu, itu kata Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan begini, Cil. Lah, jangan pernah percaya dengan tiga hal. Yang satu. Satu, al-kalbu idanama, tidurnya anjing. Enggak boleh kita percaya. Anjing itu kelihatan tidur, Pak, dipegang kakinya nyokot, Pak. Oh iya bener, Pak. Yang kedua, wal yahudiyu idza wa'ada, janjinya orang Yahudi. Maka mulutnya orang Israel itu nggak bisa dipercaya. Saya tidak akan ngebom Palestina lagi, tetap ngebom. Ora percaya ngebom Palestina, ngebom Iran. Salah musuh. Israel ngebom dor, dibalas sama Iran dor. Remuk. Kaget dah. Kaget. Seolah-olah korban, padahal Israel itu pelaku. Yang ketiga apa kata Sayyidina Ali? Wal mar'atu idza bakat. Jangan pernah percaya tiga. Satu, tidurnya anjing. Dua, janjinya orang Yahudi. Tiga, nangisnya seorang perempuan. Jangan dipercaya. Dengarkan saudara-saudaraku. Tiwase kadung tak turuti kabeh, Mas. Kok perempuan nangis? Mas, aku nggak punya tas. Bohong. Padahal tasnya 10 belum ada yang dipakai. Tas kresek. Mas, aku nggak punya bedak, padahal baru beli bedak FIFA nomor 4. Kintalan itu kintalan. Rong emang atus lho. Loro setengah harganya. Iya. Sak nomere. Del, Yeah. aku mau minum degan, kamu nyanyi dulu. Oh iya, Pak. Sana iki, Pak. Ya. Sing apik lagune. Apik, Engko Pak. nyanyi ora karo-kan ungker, melungker. Apa? Oh kan mboten niku. Pak. Niki lho sing senengane niki. Ini lagu niku sing enak, Pak. Lagune mboten mungkin, kula mboten enak, mboten mungkin. Minor, Mas. Mosok saiki lagu ora mutu, Cil. Se. Napa, Pak? Lah kae ning TikTok kae. Hari yang mantap. Ki lagu opo? Aduh sedap. Gini kok gak saya Lagi lho, Pak. lagune bakul mie ayam. Lagu ora ono narasine belas. Itu bakulnya mie ayam. Hari Yang mantap. Aduh sedap. Thank Berpartabim, tralalelo, tung sahur. Itu ya ada, Pak. Saman pengen roh tung sahur, Pak. Piye. Lah iki Masalah. contoh. Iki Tung sahur. Kuwi senenganmu kok iso. Lagi ora sing Ya ora ya padha ae aku lak ngomong pengen roh tung sahur apa mboten. Lah iki ya. Iki gara-gara aku potong ning kroya kuwi. tuku roti dipangan kodhok. Iki hengki lanang opo? Heng, Apa? ya sing apik. Lah nyak Ya aku lah. dibalas. Lu tak sontek. ning sawah. Tuku. Ono kodok. Ono kodok sampun nadani sampun. Ono apa le? Ono malih. Ono kodok, ngono lho nyok. Ono kodok. Ayo. Ijo warnane. Ha.
Aku dudu wedok ning metu buntute. Apa? Kok rumah sing apik to. Contohnya Cil. Awan-awan mangan ketan jo campur gabah. Bengi iki sama begadean, muga-muga kabeh barokah. Lah ngono apik 500. Kono lho. Sodok. Kuwi gawe ngono ya iso to. Ora iso kok. Ora iso Mas. Cair. Sentem. Mas aku ngono ya penak to. Apa-apa iku kudu dipikir. Ana sabun dipangan macan. Terus. Ana sabun dipangan macan. Mangatus. Ana duku dipangan gajah. Matur nuwun pegadaian sampun mengatasi masalah. Lah 500. Dudu awakmu. Aku kapan nih? Iki lho ya Saiki kowe. Sora. Sora. Kowe njaluk gadean apa? Ayo. Gadean apa bae? Gadian wis abah ya, aku abah. Apa? Gadean wis loro ya mau. Ono jadah warnane ireng. Ora ono jadah kok ireng iki kepiye? Jadah ki ya putih kok. Iya putih. Jadah kok ireng. Kowe iki sapa? Jadah warna ireng jadahe mbok pilok apa piye kok? Jadah kok ireng. Kegosok. Ganti. Ono jadah kecemplung areng. Ngopo? Ora Jadah dipangan. Apa ya maneman? Pas goreng iki ceblok. Ora iso. Ora iso dipangan. Ganti. Sepur gawe jatah. Ono rondo. Nyapa rondo? Nyapa rondo iki? Nyapa. Lah kok tekan rondo kuwi lho. Ono sepur. Ya. Momot jadah. Lah, jadahe sepiro? Larangan tikete. Wong tikete sepur larang iso ngomong jadah lho. Maksudnya aku arep golek sing burine ki. Oh, Gus Miftah. Oh alah lera omong. Eneng gabah ngono ya kenek to. Ono gabah Lah. dipangan wereng. Lah. Apik. Rasido panen. lah dipangan wereng kok piye? Subhanallah. Pak Sabar innallaha ma'asabirin. Iya, Pak, sabar. Maksudnya iki pantun. Pantun. Oh iya. Ono gabah dipangan wereng. Nah. Gabahe regane larang. Lah ya ngono ya kenek to. Gus Miftah pancene ganteng. Nah. Sobone ning gone slarang. Sabar, Pak. Sabar. Aku nang selarang iki lho. Sabar, Pak. Wakmu kok sok Nyapone kewanen iki lho. Kan ning larang ngono nyapa. Pengajian. Pengajian Biasane apa? abah pengajian nuturi. Kowe ngawur kowe. Nyok 50.000. Ora bener kok. 50.000. Kapok. Lintune gang 100. Ora iso wong selarang kok. Kapok salah burine nyapo selarang nyapo. Liyane lah ya Wong muji kok kaya ngono. Masjid apa piye? Ya ganti Cil, muji abah piye carane duwe kayak contoh kuwi. Eneng piye mah? Eneng gabah dipangan wereng. Terus apa mbakmu? Gus Miftah Pancene ganteng. Terus. Mau mbakmu tak baleni. Gabahe larang-larang. Apa? Gabahe larang-larang. Piye? Gabahe regane larang. Gus Miftah ancene wong lanang. Lho ora mungkin Lanang 500 sih, 500 sih. Kang percil iki lho kaya Ora sewodok. Wi mau ngarep petekku lho. Ngarep petekku. jatah kene kok. Kami Mosok digendi lanang. Lah ya apa ya ben? Lah apa abah iki wedok, lanang apa wedok? Lanang Mas. Lah iya toh. Perkara lanang yo tambah 450 lho. Lah awakmu kleru lho Mas. Kleru kowe jahe apa lho tak gaekne iso. Tak gaekne. Lah tak hati-hati. kok mburi. Ya anu Ayo. warono Mas. Ya, eneng gabah ayo. Eneng gabah Dipangan wereng. dipangan wereng. Gus Miftah. Gus Miftah pancene ganteng. Enek gabah tutuli pitik. Enek gabah ditutuli pitik. Abah Miftah. Abah Miftah Aku kula ora njaluk. nyuwun duwe. Lah ya ngono lah. Wis nyok 50.000.
Loh, Semalah Apa, jaluk kuwi lho. Lah sok. ngene lho. Ngene. Carane ngene lho. Ono Enek gabah dipangan wereng, Abah Miftah ancene gandeng. Enek gabah tutuli pitik, Abah Miftah tiange apik. Ngono. 500. Oh alah, Ngono lho. kacek sak kata yuk Cek lho 500. karo aku. Lah, awakmu Ngono karo. kok. Kowe iki rumangsaku. Niki lho contonen. Contoh Wes nyanyi. Eh? Nyanyi. 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 Oh iya. Kok kowe nggo duit kowe. Selentang duit terung. Napa? Duitmu ndi? Niki. Ah. Ndi? Yo. Yo. Ini Nyapa? ketuane aku. Ndi kamu? Mosok 50 ya mbok jaluk. Ketua tanggung jawab di perjalanan. Iya, Kalau iya. nanti ada apa-apa di perjalanan, siapa yang tanggung jawab? Yo ketua. Percil, bro. Percil. Wis to awakmu manut ae Wong wong. diundangnya 50. percil CS ya berarti percil nyekel Ya, duit. iya dong. Percil Rene. Napa? Muridé sapa? Jenengan, Muridé sapa? kula, Gurune jenengan, sing kudune meneh duit guru murid apa murid guru? anu. Lah Aku- piye? aku yang Biasane ngomong. sing bekti ku sapa? Sing bakti iki guru ning murid apa murid ning guru? Murid ning guru. Kene. Lho, Kang wekku bareng katut lho kuwi. Lah wekku bareng katut. Aku sepurane dadi pimpinan ra bijaksana belas aku. Sepurane ya, sepurane aku gak bebek. Nyanyi sing apik engko tak balekke. Ono rondo. Halah rondone sapa? Nek Manggon ngarep omahku. liyane. Ono rondo numpak jaran. Ora sida nampa sawer. Ya iso lho. Nyanyi. Engko berarti balekke Ya. sawerane. Nadane F apa? C. Wedok. Piye Mas? Apa kowe? Apa kowe? Wedok. 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 Apa, Latihan sik to. Oh, Oh. ayo. Awakmu gak iso. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yuk, bareng-bareng bersama Solot Kebangsaan. Ya. Terima kasih. Pun, Mbah. Yes. Bapak, Sing suarane wedok mas apa? Kula. niki. Ya nyapa, berarti sing kei selenteng wae. Nggih, matur nuwun, Apik, Mbah. ya. Cair. Plek, plek. Entak. Nyapa? Piye ta? Ora tau nyekel duit gede ilang malah kok. Ya, Iki umpama ning alam donya enek malaikat teko. iya malaikat. Kowe milih ndi? Dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Ya duite. Hilang wis. Musuh maling-maling. Pun, Pak. Pun. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nikilah karakter Islam di Indonesia itu yo seperti ini gitu. Jadi ra kena sepaneng, ngaji yo nyanyi gini apa mboten? Termasuk kayak Pak Prabowo sekarang di PBB itu. Itu bagaimana menunjukkan karakteristik bangsa Indonesia, Cil. Jadi Pak Prabowo itu sekarang mempunyai ciri khas setiap kali kunjungan kemanapun selalu bangga dengan peci hitamnya. Peci hitamnya. Karena ini adalah identitas bangsa Indonesia. Maka namanya Songkok Nasional.